Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yastarhal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita panjatkan pada malam hari ini, di malam yang mulia, yaitu malam Arafah, di malam yang Allah bahkan bersumpah dengannya dengan menyebutkan walayalin ashr, yang artinya demi 10 malam. Di dalam surah Al-Fajr Allah telah menyampaikan wal fajr, demi fajar. Setelah itu Allah menyampaikan walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Ini malam yang 10, malam yang mana? Karena kalau Allah bersumpah, pasti itu adalah mulia. Allah bersumpah tidak mungkin sesuatu yang sederhana. Karena Allah Al-Azim, la yaqsimu illa bil-azim. Allah Maha Agung, tidak akan bersumpah dengan sesuatu yang agung. Dan 10 malam ini, para ulama mempunyai beberapa pendapat. Ada 3 pendapat yang paling masyhur. Malam 10 yang disebutkan Allah dijadikan sebagai sumpah karena malam ini adalah malam-malam yang paling mulia menurut Allah. Yang pertama adalah 10 malam di bulan Muharram, tanggal 1 sampai tanggal 10. Karena di dalamnya ada Tasu'a tanggal 9 Muharram dan Asyura tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu 10 hari di awal Muharram adalah 10 hari yang mulia. Namun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwasannya 10 malam yang mulia itu adalah 10 malam di bulan Ramadan, yaitu tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dan pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasannya walayalin ashr adalah 10 hari di bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10, yang mana di tanggal 8 ada Tarwiyah, dan besok tanggal 9 ada hari Arafah, dan tanggal 10 adalah Idul Adha. Yang mana pada bulan ini adalah bulan dilaksanakannya ibadah pamungkas atau ibadah akhir dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan Allah, merujuk kepada kitab tafsir Imam Mutawalli Sya'rawi sebagai kajian utama kita dan rujukan utama saya dalam tausiah di berbagai tempat, Imam Mutawalli condong kepada pendapat yang ketiga,
yang mengatakan bahwasannya walayalin ashar adalah 10 malam di bulan Zulhijjah. Kenapa beliau memilih ini? Karena di bulan Zulhijjah ini adalah bulan di mana dilaksanakannya ibadah akhir seorang muslim, tuntasnya seorang muslim melaksanakan rukun Islam, dan itu adalah kemuliaan yang sangat-sangat mulia bagi orang-orang yang dipanggil oleh Allah menuju ke Makkah untuk melaksanakan haji. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini adalah salah satu malam yang dianggap sebagai malam yang paling mulia karena di dalamnya ada Arafah. Oleh karena itu hadirin, malam ini harus menjadi malam yang mulia buat kita. Dan bersyukur kehadirat Allah, jadwalnya pas. Ya, kita malam Kamis dan ternyata ini malam Arafah. Di sana saudara-saudara kita, jutaan orang dari seluruh dunia di Arafah sedang wukuf sekarang. Yang mana beliau akan mempersiapkan besok, mempersiapkan untuk ke Arafah, dan malam ini menginap atau mabit di Mina, kemudian Musdalifah, setelah itu menuju ke Arafah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk haji saat itu tahun 2006 ketika kuliah di Mesir, alhamdulillah. Kemudian umroh kembali kemarin tahun 2023, alhamdulillah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, di awal kami kembali memotivasi kepada semuanya seperti yang disampaikan di surat sebelumnya, yaitu la uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Bahwasanya Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Karena apa? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad dan di dalamnya ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oleh karena itu mari motivasi diri kita semuanya untuk bisa menginjakkan kaki beribadah di kota Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Munculkan rasa rindu ini, munculkan harapan yang sesungguh-sungguhnya agar kita bisa pergi ke sana, dan tidak hanya dengan harapan tapi dengan ikhtiar, baik menabung maupun berdoa. Insya Allah Allah akan kabulkan doa kita dan harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Gak usah mikirin caranya bagaimana, gak usah mikirin teknisnya bagaimana, berharap saja sambil ikhtiar, berharap saja, berdoa sambil usaha. Moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada malam yang 10 tadi, bahwasanya besok adalah besok adalah hari Arafah, di mana para jamaah kita berada wukuf di Arafah untuk beribadah dari pagi sampai maghrib, yang mana di sana Allah terus memberikan keberkahan kepada jamaah, termasuk kita semuanya umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji juga sama. Karena hari itu adalah hari mulia. Oleh karena itu di awal mari kita sama-sama berniat. Alhamdulillahnya malam ini Allah perkenankan kita berada di masjid, berada di musola Al-Asr ini. Walaupun mungkin tidak disangka-sangka, mungkin di awal agenda ini malam Arafah, tapi ini malam Arafah luar biasa. Bersyukur kehadirat Allah, sebegitu banyak manusia di sekitar kita ataupun di luar sana yang mungkin tidak merasakan kemuliaan dari malam Arafah ini, yang mungkin tidak merasakan bagaimana luar biasanya Allah mengagungkan malam ini. Tapi kita ditakdirkan, dipilih oleh Allah untuk berada di sini. Moga-moga ini tanda kita semuanya ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan Zulhijjah
adalah bulan di mana kita diingatkan dengan sejarah yang luar biasa, yaitu sejarah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada malam hari ini, selain kita memuliakan 10 malam pertama dan besok adalah hari yang mulia, makanya pahala puasa Arafah adalah puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan. Oleh karena itu, bagi yang ibu-ibu yang tidak halangan, kalau laki-laki tidak ada yang halangan, insyaallah moga-moga besok semuanya bisa puasa. Tolong betul-betul diniatkan, ditekadkan. Kalaupun mungkin tidak biasa puasa Senin Kamis, tidak biasa puasa Yaumul Bida atau puasa tengah bulan, kalau untuk puasa Arafah itu harus diusahakan betul, harus diniatkan betul, karena ini adalah kesempatan kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Pahalanya banyak sekali. Bahkan menurut riwayat bisa menghapus dosa kita selama 1 tahun. Ada juga yang menyebutkan menghapus dosa kita selama seumur hidup. Ada juga berbagai riwayat lain tentang keutamaan besok ini. Makanya mohon disiapkan sahurnya, disiapkan alarmnya, disiapkan jam bekernya barangkali untuk bangunkan diri kita yang mungkin belum terbiasa bangun untuk sahur, kembali besok harus insyaallah bisa dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam terekam jelas dalam benak kita karena sering digaungkan dan sering disampaikan oleh para ulama dan para asatidz, yang mana kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail adalah contoh bagaimana makhluk Allah yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga moga-moga kita menjadi orang-orang yang menyontoh kepada yang disampaikan oleh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hadirin yang pertama yang bisa kita ambil, karena di dalam kalender Hijriah ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah, artinya ini bulan terakhir. Bulan depan sudah bulan tahun baru lagi, yaitu malam Jumat tanggal 25 Juni itu sudah tahun baru. Masya Allah, ya, sudah tahun baru lagi. Mungkin kita tidak terasa ya, karena kita termasuk negara yang menggunakan kalender nasional atau kalender Masehi. Tapi kita sebagai Muslim, kita harus jadikan ini momen, karena kita kalau tidak memuliakan momen-momen Islami, kalender-kalender Islami, terus siapa yang mau memuliakan? Terus siapa yang mau menggunakan? Apakah orang non-Muslim? Tidak mungkin. Makanya ya kita ini. Oleh karena itu di malam tahun baru sekitar tanggal 25 Juni, yaitu berarti 3 minggu lagi, yuk kita sama-sama. Ini berarti kita berada di akhir-akhir tahun. Di tahun 1446 kita akan masuk ke tahun 1447. Moga-moga tahun depan ibadah kita lebih baik lagi. Moga-moga tahun depan sedekah kita bisa lebih banyak. Moga-moga tahun depan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, karakternya lebih baik, ucapannya lebih baik, perbuatannya lebih baik, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Nabi Ibrahim ketika usia 12 tahun diriwayatkan bahwasanya beliau mulai ragu dengan adat istiadat kaum saat itu. Nabi Ibrahim mulai ada
kekhawatiran ini benar atau tidak nyembah berhala. Umur 12 tahun menurut riwayat. Akhirnya beliau mencari Tuhan. Sebetulnya Tuhan yang sesungguhnya itu apa? Ada di dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Bahwasannya kemudian Nabi Ibrahim melihat ada matahari. Wah, ini nih, cerah sekali ini. Ini yang menerangi dunia ini. Mungkin inilah Tuhan. Ternyata mataharinya terbenam. Wah, itu berarti bukan Tuhan. Setelah itu muncul bulan. Nah, ini nih, bulan ini. Ini mungkin Tuhannya. Ternyata bulan ketika sudah pagi hilang juga. Akhirnya kemudian Allah memberi hidayah dan akhirnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita ambil dari poin pertama? Nabi Ibrahim harus mencari Tuhannya dulu. Kita alhamdulillahnya dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam. Betul tidak? Apakah di sini ada orang tuanya mungkin non-muslim? Mungkin mayoritas bahkan 100% ini adalah kelahiran dari orang tua yang beragama Islam. Sehingga kita sudah diajari dari kecil bagaimana seharusnya sholat, bagaimana kita diarahkan untuk ngaji, kita diarahkan untuk berjamaah, kita diarahkan untuk berbuat baik, kita dikenalkan dengan Allah, kita dikenalkan dengan Rasulullah. Oleh siapa? Oleh guru-guru kita. Oleh siapa? Oleh orang tua kita. Oleh karena itu, kalau ada ustadz atau kiai yang menyebut, marilah kita bersyukur terhadap nikmat yang mulia, yaitu iman dan takwa, itu benar. Memang itu adalah nikmat yang paling agung. Kalau kita mungkin punya uang banyak, sebanyak apapun, tapi kita tidak punya keyakinan dalam kehidupan kita kepada Allah, itu adalah sebuah kerugian yang nyata. Makanya jangan sampai kalimat di awal tausiah kadang-kadang atau di awal sambutan bahwasannya nikmat yang terbaik adalah nikmat iman dan Islam, itu memang benar-benar nikmat yang paling mulia. Namun kita kadang-kadang tidak sadar. Karena apa? Karena memang kita lahir dari dunia atau lingkungan orang Islam. Padahal kalau kita mungkin dilahirkan dari lingkungan atau kehidupan orang yang non-muslim, maka kita akan susah. Bahkan mungkin kita terjerumus terus-menerus meyakini apa yang diyakini oleh lingkungan kita. Menyembah bukan kepada Allah, menyembah kepada benda, menyembah kepada apa dan sebagainya, patung dan sebagainya, seperti yang diyakini oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Oleh karena itu bersyukur, alhamdulillah. Ini betul. Kita ini dilahirkan seperti ini, alhamdulillah. Oleh karena itu, iman dan Islam ini berkat siapa? Kita mengenal Allah dan Rasulullah berkat siapa? Berkat guru-guru kita, berkat orang tua kita. Makanya man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa orang yang gak bisa berterima kasih kepada orang, dia itu berarti tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Oleh karena itu, mumpung diingatkan, sekarang kita ayo sama-sama mulai belajar berterima kasih kepada guru-guru kita dulu yang ngajari kita Iqra. Tapi kalau zaman dulu bapak-bapak turutan ya Pak. Kalau zaman sekarang itu namanya metode Al-Baghdadi. Jadi turutan itu metode Al-Baghdadi. Guru yang ngajar alif BTC zaman dulu tuh. Kalau sekarang Iqra, Qiraati dan sebagainya. Siapa mereka? Pernahkah kita berterima kasih kepada mereka? Pernahkah kita datang mengunjungi mereka, memberi hadiah atau apa?
Guru-guru kita di TK atau guru-guru kita di SD, guru-guru kita di SMP atau MTS, yuk sama-sama. Kalau tidak bisa, kita setiap bulan ya tiap tahun minimal datangi mereka. Kalau tidak tiap tahun minimal sekali datangi mereka dan berterima kasih. Terima kasih yang kedua kepada siapa? Kepada orang tua. Apabila beliau masih ada, maka jadikan mereka sebagai tempat wasilah menuju surganya Allah. Karena jasa mereka dan juga memang karena begitu banyak hal-hal yang luar biasa mereka berikan kepada kita. Oleh karena itu, poin yang pertama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, kita harus bersyukur karena kita sudah diberikan iman dan Islam, apalagi di zaman yang luar biasa ini. Kita dipertontonkan dengan hal-hal yang luar biasa. Dulu di kampung saya, karena kampung mungkin ya, orang yang punya TV tahun 90-an, 80-an itu satu kampung satu orang. Satu kampung satu TV zaman dulu. Saya masih ingat dulu zaman saya SD itu pengen nonton Mickey Mouse itu susah, harus ke rumahnya wak saya. Pengen nonton Satria Baja Hitam apalagi, karena harus di RCTI. Zaman dulu kalau pengen nonton RCTI itu harus pakai parabola. Punya orang kaya aja. Zaman dulu TV masih terbatas. Sekarang satu rumah punya 5 TV. TV-nya di tangan masing-masing. Bahkan lebih luas dari TV. Kenapa? Karena bisa nyari apa saja di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Moga-moga kita selamat dari betapa bahayanya akhir zaman ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini kadang-kadang melakukan segala sesuatu karena sesuatu itu pernah kita lihat. Nah, kalau dulu masih banyak sensor di TV, pakaian ada sensornya di TV. Ya, kemudian film-film kadang-kadang tahu-tahu dipotong oleh zaman dulu. Sekarang semuanya nggak ada sensor. Karena apa? Karena memang sudah dunia maya, dunia internet luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu teruslah berdoa istiqomah dengan iman Islam yang sudah Allah berikan kepada kita. Moga-moga kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim? Seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim ingin mempunyai anak dari istrinya, yaitu Siti Hajar. Tapi sekian puluh tahun tidak dapat keturunan. Akhirnya izin untuk menikah dengan Siti Sarah, istri yang kedua. Tapi ternyata di saat itulah Allah memberikan rezeki, memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim melalui Siti Hajar, maka lahirlah Nabi Ismail alaihis salam. Dan setelah itu lahirlah dari Siti Sarah Nabi Ishak alaihis salam. Hadirin, bayangkan menunggu seorang anak. Mungkin yang muda-muda ini belum betul-betul merasakan cinta kepada anak karena belum punya anak. Tapi kita yang sudah punya anak ya Pak, ibu-ibu yang sudah punya anak, yang apalagi menunggunya dengan puluhan tahun, kemudian lahirlah anak itu. Tapi ternyata Allah nyuruh Nabi Ibrahim untuk mengasingkan anak tersebut di tempat yang enggak ada orang, di tempat yang jauh. Nabi Ibrahim itu ada di Palestina lahirnya atau hidupnya. Kemudian disuruh untuk, kalau kasarnya, membuang, mengasingkannya di tempat yang jauh, yaitu tidak lain adalah kota Makkah. Jaraknya itu 1.500 kilo kalau dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya, kalau dari Mekah ke Palestina itu 1.500 kilo. Itu bayangkan.
ditaruh di Mekah, anak yang ditunggu-tunggu, tapi Nabi Ibrahim taat atau tidak, melakoni atau tidak, dilakoni tidak yang disampaikan itu. Masya Allah, betapa taatnya manusia kepada penciptanya. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya sampai situ, sudah rada gede, sudah remaja, disuruh untuk menyembelih anaknya. Allah, nggak kebayang lah kita sebagai orang tua yang punya anak itu nyembelih anak, ya, bunuh anak. Itu kalau yang terjadi itu memang orang-orang gila yang membunuh anaknya, orang-orang yang nggak jelas nih, yang mereka setan isinya tuh, ya, karena ada berita itu katanya orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, itu sudah setan semua. Kalau normalnya seorang orang tua pasti sangat sayang kepada anaknya, tapi disuruh untuk dibunuh. Masya Allah. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dilakoni tabligh, dilakoni. Perintah berat semua itu. Wes bukan berat lagi, itu pokoknya mustahil lah dilakoni oleh manusia. Apalagi kita ini untuk melakukan sesuatu yang berat kayak gitu tuh nggak mungkin lah terjadi. Tapi apa yang bisa kita ambil? Nabi Ibrahim perintah seberat itu dilakoni, apalagi cuma sholat, apalagi cuma zakat, apalagi cuma tidak maksiat, apalagi jaga mata, apalagi jaga tangan. Tapi kita tidak disuruh banyak-banyak oleh Allah tuh. Kita tidak disuruh nyembelih anak, kita tidak disuruh buang anak, kita disuruh sholat tepat waktu saja. Kadang-kadang masih abot, kadang-kadang masih berat. Makanya ada sebuah kata menarik itu, buat itu. Oh, manusia itu aneh, kata Allah. Kenapa? Kalau doa ke saya itu pengennya segera, ya Allah pengen gagian. Tapi ketika saya panggil telat, baik. Jadi kamu itu siapa, kata Allah? Kalau saya panggil telat, tapi kalau minta cepet-cepet. Nah, itulah kita. Oleh karena itu mungkin doa-doa kita itu kurang cepat terkabul. Mungkin karena kitanya sering telat. Makanya saya bersyukur sekali. Saya dulu bayangannya, karena saya bukan anak kiai, saya anak orang biasa. Bayangan saya jadi dosen aja. Ya memang saya sudah jadi dosen sejak 2008 sampai 2019. Tapi Masya Allah, qadarullah, saya bisa hidup di pesantren. Saya bisa 5 waktu berjamaah. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Yang mungkin kalau saya tidak di pondok, saya juga malas mungkin untuk berangkat tiap hari 5 waktu. Kalau di pondok kan saya malu kalau nggak jamaah. Minimal kalaupun saya tidak ikhlas secara ini, lama-lama terpaksanya ini tambah ikhlas lama-lama. Ya sebelumnya kita sih masih ngomong yang terpaksa memang. Tapi pilih mana? Terpaksa tapi masuk surga atau sukarela masuk neraka? Ya mending terpaksa masuk surga. Makanya kalau kita, oh Ustaz saya ibadahnya belum ikhlas, enggak apa-apa. Oh kita sih belajar ikhlas itu lama. Lakoni baik dikit. Lakoni dikit. Datang ke sini Ustaz, sebetulnya saya tuh enggak ikhlas ke sini. Cuma enggak enak sama Bang Sapri. Enggak enak sama Kang Abud misalnya. Enggak apa-apa, harus datang aja. Urusan ibadah pahalanya dari Allah. Jadi yang kedua lah yang bisa kita ambil, ketaatan kita ternyata masih jauh dari harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman yang sungguh sangat menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah. Apa hal yang paling banyak kita lakukan dosa selama ini? Yang paling banyak semuanya sama mayoritas, karena Allah pun menyebutkannya di dalam Al-Quran. Apa? Wal asri. Manusia dosa terbanyaknya adalah
membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Makanya ketika Nabi Nuh melihat ada seorang ibu dalam sebuah riwayat, ibu itu menangis, terseduh-seduh. Datanglah Nabi Nuh. Kenapa? Menurut riwayat yang Nabi dari hadisnya, kenapa kau menangis? Kata ibu tersebut, dan Nabi, anak saya yang umurnya 300 tahun ini, loh, karena umurnya zamannya Nabi itu 1000 tahun. Jadi uang kan kalau 100 tahun masih anak-anak. Bayangkan ibu-ibu nyusuinya suwe, nyusui anak 100 tahun. Bukan itu tadi yang ingin disampaikan. Ibu itu berkata, anak saya ini mati di usianya yang 300 tahun, tapi dia belum soleh, belum jadi orang baik. Kemudian Nabi Nuh berkata, Bu, Allah bercerita ke saya, menyampaikan ke saya, nanti ada zaman di mana zaman itu ada zaman manusia itu umurnya cuma 60-70 tahun. Lagi ngomong nang kita. Karena zaman dulu 1000 tahun, tuh bayangkan. Ini benar, Nabi itu kan 999 tahun. Bayangkan umur manusia 1000 tahun. Kemudian diceritain ada manusia nanti umurnya 60 tahun. Nggak nyampe 100 tahun acan. Yang kita yang 100 tahun 1-2 orang ya Pak. Zaman sekarang apalagi makanannya kan mangane wesi ya Pak. Zaman banget kan mangane godong. Zaman ini mangane wesi. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih? Kimia. Kita terlalu banyak makan kimia. So aja apa? Makanan yang gak ada penyedapnya. Makanya lebih baik makan yang asli. Ya itu untuk kesehatan, buah alami asli. Ya. Karena mayoritas banyak sekali. Oleh karena itu hadirin, kemudian apa kata ibu itu? Gak mungkin manusia umurnya 60 tahun, anak saya aja 300 tahun. Betul kata Nabi Nuh. Kemudian ibu itu berkata, nah ini dia, kalau saya berada di zaman itu yang umur manusia cuma 60 tahun, saya nggak mau kemana-mana, saya mau sujud saja. Karena 60 tahun itu sedelat teman. Masya Allah. Apa sih? 60 tahun itu sedelat. Kata ibu itu mau sujud baik, mau ibadah baik. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama di poin yang kedua kita jadikan malam ini sebagai pengingat uswatun hasanah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betapa taatnya Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ismailnya juga taat. Mau disembelih siap. Ini udah kebayang itu. Makhluk Allah taatnya kepada Allah seperti itu. Ya Allah, kita diomongi begitu tersinggung. Omongan kita. Schedule. Anak maning anak ngomongan nasihati. Sirai siapa ngomongi kita. Urip masih belangsak ngomongi kita. Bener dikit tuh. Aduh, Masya Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukur kita di sini insya Allah terus diingatkan. Makanya salah satu metode agar menjadi orang yang soleh, kumpul sama orang soleh. Aja kumpul ya kalau orang beleget, enggak tambah beleget. Ya makanya silakan buat komunitas di KKPS juga bagus. Ya mungkin dalam 1 minggu ibu mendela punya tugas masing-masing. Minimal 1 malam ini bersama-sama, sholawatan bersama, mendengar tausiah seperti ini bersama. Moga-moga itu akhirnya mempertahankan keimanan kita. Karena kalau tidak ada komunitas, kita baik sendiri atau komunitasnya tidak baik, maka 60 tahun nanti isinya maksiat. Yang ketiga, jam begini, berapa jam nih? Segini berapa? Jam 10 menit main. Ya, lamunan dulu, anggota double.
Zamannya ngabok itu dulu. Tenang. Yang kebira mau? Ketelu. Ibu-ibu bapak ngerti dia Jawaan gitu. Mbak, ngerti nggak bahasa Jawa? Ini bapak zaman gini akhirnya mengerti bahasa Jawa. Anak kita ngomong Jawa kayak Indonesia baik. Ya wes, ya nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, apa yang bisa kita ambil? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ini kenapa sampai taat kayak gitu? Kenapa sampai bisa melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan manusia, ketaatannya? Karena apa? Karena beliau menyerahkan dirinya full 100% untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita sebut tawakal. Nah ini dia. Tawakal. Berserah diri kepada Allah. Dan itu sebetulnya kaidah muslim harusnya seperti itu. Karena apa? Karena kita punya rukun iman. Dan rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Apa sih iman kepada qada dan qadar? Percaya bahwasanya segala sesuatu itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada itu yang terjadi sekarang ini, saya duduk, ini qadanya Allah. Takdirnya ini sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya, namanya qada dan qadar. Bapak-bapak duduk sekarang di sini, tidak duduk nongkrong di sana. Itu ditakdirkan Allah atau tidak? Ditakdirkan Allah. Makanya alhamdulillah. Walaupun ada terpaksa-terpaksanya beli apa? Ditakdirkan Allah. Dan harus dipercaya, bukan ini saja tapi maksudnya semua kejadian di alam dunia ini, baik buruknya itu adalah sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ditetapkan. Loh Pak Ustaz, namun harus ditetapkan. Terus ngapain kita urip mengenen? Tapi masalahnya kan kita nggak tahu ketetapannya bagaimana. Tugas kita ikhtiar. Kita nggak tahu kita ini jadi masuk surga atau tidak. Yang kita bisa lakukan, kita ikhtiar biar masuk surga. Kita nggak tahu anak kita nanti soleh atau tidak. Yang kita bisa lakukan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, baik pendidikan agama maupun pendidikan dunianya dengan baik. Itu tugas kita. Oleh karena itu hadirin, Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kepada kita betapa beliau menyerahkan dirinya. Terserah Gusti Allah lah intinya. Disuruh nyembelih anak, terserah apa dari Gusti Allah. Disuruh buang anak, terserah apa dari Gusti Allah. Lah, kita nih sudah menyerahkan diri beliau kepada Allah. Ya Allah, kita siapa cari Gusti Allah, tapi pengen lo kenen. Loh, anggar beda pengen ini. Ya Allah, kita siapa cari Gusti Allah lah, tapi lamun bisa kamu kenen. Dia pada baik. Loh, memang karena kita punya keinginan. Betul. Makanya tugas kita ikhtiar, doa, tawakal. Tiga hal ini harus bareng. Ikhtiar, lakukan. Kalau pengen mobil kita aman, tawakal saja kepada Allah cukup kan? Mobilnya nggak dikunci, ya hilang mobilnya. Dalam bahasa Arabnya itu kalau pengen, kalau kamu tawakal kepada Allah, tapi untamu juga harus diikat. Nah, artinya apa? Kita menyerahkan diri kepada Allah, tapi kita juga harus ikhtiar. Yaitu apa? Dikunci mobilnya. Kalau pengen selamat naik motor sebelah kanan atau sebelah kiri, sita-sita terserah Gusti Allah, ya modal. Jadi makna tawakal itu bukan seperti itu. Kita ikhtiar dulu. Makanya tiga hal ini kalau dalam ilmu akidah itu
tawakal, ikhtiar, doa, nyambung semuanya. Ya, jadi nggak bisa nanti tawakal tuh nanti. Kalau saya sudah kerja baru tawakal. Bareng-bareng ketika baru keluar dari rumah sudah tawakal, sudah ikhtiar dan sudah doa. Jadi bukan nanti tawakalnya. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah, belajarlah untuk betul-betul menyerahkan. Terserah Gusti Allah tuh betul-betul. Contoh, kita biasanya sekarang nih lagi usung hajatan. Ada orang yang punya hajatan di sini barangkali. Ketika mendung lah, ya Allah, ada lagi kita yang mendung mengkenet. Engkoi balik modal beli, nanti balik modal enggak hajatannya, jangan. Dulu saya banyak nitip ke tetangga ini hujan jadi alasan nanti. Ya Allah, dia tenang nanti, karena khawatir hujan, juga deh. Khawatir hujan, akhirnya khawatir. Nah, di situ kita sedang belajar untuk terserah Gusti Allah. Hujan ya mangga, beli hujan ya mangga, hari pengen isi memang beli hujan. Tapi yang jadi dosa itu ya tidak apa, diterima. Maksudnya beli gelendang ya Allah. Nah, berarti orang yang tidak tawakal biasanya orang kan sering gelendang. Orang kan sering gelendang bahasa Indonesia. Ngeluh, gerutu. Nah, orang yang ngeluh itu kenapa biasanya? Karena sering banding-bandingkan. Nah, ini dia. Dari ibu aja, ini laki nikah. Belum apa ini? Papa. Ada orang kota kan papa. Ada di kampung kan bapo, mamo. Papa, itu lihat tuh suami orang. Udah punya motor baru. Wah, motornya wis anyar. Panas. Tuh, ada rumah tetangga. Suami orang mah tuh rumahnya udah renovasi, udah pelebaran. Anaknya orang mah hebat. Tapi kalau suami orang kawin lagi nggak udah dibilang-bilang. Hadirin, membanding-bandingkan. Jadi kenapa banding-bandingkan ini jangan kita lakukan? Banding-bandingkan boleh, tapi untuk motivasi, bukan untuk ngeluh. Kenapa banding-bandingkan ini? Ketika kita melihat nikmat orang terlalu lama, kita lupa nikmat Allah kepada kita. Terlalu lama kita melihat nikmat Allah kepada orang, kita hanya lupa nikmat Allah kepada kita. Sesuai niat nikmat orang aja. Alhamdulillah, waktunya sudah selesai. Jadi yang pertama apa? Syukuri hidup kita ini lahir sebagai seorang muslim. Yang kedua, mulailah cek kembali ketaatan kita dan kenakalan kita kepada Allah. Cukuplah lamun jari wong Jawa kak. Lamun wong tua kasih ngomong ngeten. Nah, nih bahasa Jawanya nih. Cung, apan mengkenen bae ta cung. Nah, sering dengar gitu. Nah, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Karena bener-bener kayak nggak paham. Nah, apa kamu tuh mau begini terus? Itu omongan orang tua ke kita dulu. Kalau bahasa Sunda, rek itu wae. Itu tuh bukan buat anak-anak saja, ya buat kita. Mau gitu terus tak kita tuh? Apan mengkonon, betapa enakan bahasa Jawa ya Pak? Apan mengkonon baik tawarik lo. Pengen mengkonon baik tawarik. Sholat yang mengkonon bahkan sholat yang anggere bolong-bolong. Apan mengkonon baik tolak demenan baik. Punten. Harus ada perbaikan, apalagi akhir tahun. Yang terakhir, serahkan diri kepada Allah dengan ikhtiar dan doa. Jumpa lagi bulan depan di tahun depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وصل على سيدنا حبيبنا شفينا جلال شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الصحابة المشهورين أجمعين. اللهم يا بني عمر ويكفي مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهه وعظيم سلطانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا اللهم اعنا الى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. اللهم طهر قلوبنا من الحسد، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من المعصيه. ربنا واجعلنا وذريتنا من اهل العلم أهل العبادة أهل الصلاة أهل الزكاة أهل الخير أهل القرآن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kembali saya ingatkan besok puasa.